Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Sifatul Wudu Wassalah. Kemudian fadlul masyi ila sholati, keutamaan berjalan menuju salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bertaharah di rumahnya. Ya, bertaharah ini bisa maknanya berwudu, bisa maknanya bertayamum, bisa maknanya mandi wajib. Ya, tergantung keadaannya. Asalnya berwudu, ya. Taharah untuk salat asalnya berwudu. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan kepada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya ke masjid. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maksudnya untuk salat wajib. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan. Maka setiap kali langkahnya, ya, setiap kali langkah dari kedua kakinya akan menghapuskan satu kesalahan. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki yang satunya lagi akan mengangkat satu derajat. Akhrajahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya keutamaan berjalan menuju masjid. Berjalan kaki, ya, bukan naik kendaraan. Ya, naik kendaraan boleh, namun lebih utama berjalan kaki. Ya, karena setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat satu derajat. Kemudian ya, hadis ini juga menunjukkan keutamaan untuk berwudu di rumah. Lebih utama berwudu sejak dari rumah, karena menunjukkan adanya persiapan untuk melakukan ibadah kepada Allah sejak dari rumah. Menunjukkan dia mengagungkan ibadah salat. Kemudian fadlun tidharis salati, keutamaan menunggu salat yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu fi salatin makana fi musallahu yantadhirus salata. Senantiasa seorang hamba dicatat sedang beramal salat, sedang melakukan salat selama dia masih di tempat salatnya untuk menunggu salat selanjutnya. Wa taqulul malaikatu, kemudian malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah dia rahmat. Hatta yansarifa au yuhditha, sampai dia beranjak dari tempat tersebut atau sampai dia berkata-kata, sampai dia mengobrol. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini menyatakan tentang keutamaan menunggu salat selanjutnya di masjid. Misalnya seseorang masuk ke masjid untuk salat maghrib berjamaah. Kemudian setelah selesai salat maghrib, ya dia lakukan salat ba'diyah maghrib. Setelah itu dia tidak pulang. Dia menunggu di masjid untuk menunggu salat isya. Dia tidak keluar dari masjid untuk menunggu salat isya, salat selanjutnya. Maka dia mendapatkan keutamaan ini. Ya, selama dia menunggu, dia dicatat sedang mengamalkan salat. Dan selama itu malaikat mendoakan dia, memintakan dia ampunan dan mendoakan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia keluar dari masjid atau sampai dia melakukan perbuatan yang melalaikan. Ya, adapun kalau berbicara sebentar dengan orang lain, ya, selama tidak menjadi kesibukan, tidak melalaikan, maka tidak mengapa. Dakwah semampumu.